Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Aziz MPDI. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Farhan Ubaidillah dengan nomor NPM 201210056. Kemudian ada Ajeng Cahyaningrum nomor NPM 201210017. Nur Khotimah 201210111. Dan Sofianisa Uliantika 201210160. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pengertian lingkungan pendidikan Islam, macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik, dan pandangan Islam tentang lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan itu berlangsung. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung dalam berbagai kajian pendidikan. Tidak banyak yang mengungkapkan pengertian lingkungan pendidikan Islam. Namun, dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Benar bahwa lingkungan pendidikan Islam tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, kecuali lingkungan pendidikan yang terdapat dalam praktek sejarah yang digunakan sebagai tempat terselenggaranya pendidikan seperti masjid, rumah, sanggar para sastrawan, madrasah, dan universitas. Walaupun begitu, Al-Quran tetap memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai tempat sesuatu, dikenal dengan istilah al-qaryah, sebagai tempat tinggal manusia umumnya yang dapat dihubungkan dengan tingkah laku penduduknya, tingkah laku pendidiknya, serta tempat tinggal para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan juga merupakan faktor penting dalam pendidikan. Macam-macam lingkungan dan atmosfer akademik. 1. Aliran empirisme atau behaviorisme dari Johann Lux. Manusia atau peserta didiknya dianggap sebagai gelas kosong yang dapat diisi apa saja oleh pemiliknya. Murid diibaratkan kertas putih yang kosong yang dapat ditulis apa saja oleh pemiliknya. Pandangan empirisme dan behaviorisme selanjutnya menjadi sebuah aliran yang memiliki paradigma belajar sebagai berikut. Yang pertama, memandang ilmu pengetahuan sebagai hal yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Yang kedua, memandang belajar sebagai upaya memperoleh pengetahuan dan mengajar, menilai sebagai upaya menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengharapkan agar seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang sama. Yang keempat, tujuan pembelajaran ditentukan pada penambahan ilmu pengetahuan. Yang kelima, penyajian isi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terpisah dan terakumulasi pada fakta yang mengikuti uraian bagian keseluruhan. Dan yang terakhir, pembelajaran mengikuti uraian kurikulum secara ketan dan aktivitas belajar lebih baik. 2. Aliran nativisme dari Schopenhauer, bahwa yang menentukan manusia menjadi apa saja, bukan lingkungan yang sebagaimana yang dianut behaviorisme dan empirisme, melainkan watak, pembawaan, dan potensi yang telah dimiliki seseorang peserta didik sejak lahir.
Aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menentukan kemampuan dari diri anak tersebut, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruhnya terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. 3. Aliran konvergensi. Aliran ini dirintis oleh William Strauss, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seseorang anak itu dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik dan pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam berproses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai pesan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang dioptimalkan. Memang pada diri anak tersebut tidak terdapat bakat yang diperoleh untuk mengembangkan itu. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sangat banyak dengan penghuni. Banyak interaksi dan korelasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud keesaan dan kebesaran Allah. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah manusia, maka amar ma'ruf nahi munkar adalah cara terbaik untuk menanggulangi hal tersebut. Dengan tinjauan secara teologis dan fenomenologis, moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya merupakan salah satu faktor strategis yang turut memengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Dengan keterkaitan sepenuhnya secara kuat terhadap sistem nilai ilahiyah, maka manusia tidak akan cenderung antropocentris. Artinya, bila ia melakukan sesuatu untuk mempertahankan, memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas hidupnya, tidak hanya terarah kepada diri manusia sendiri, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan adapun hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan hidup, di antaranya 1. Penggundulan hutan secara liar, 2. Membuang sampah sembarangan, 3. Polusi udara yang menyebabkan penyebaran penyakit bagi makhluk hidup. Dan adapun juga hal-hal yang harus diketahui dalam mengatasi pencemaran tersebut, di antaranya 1. Tidak berlebihan dalam menebang hutan, 2. Mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari udara, 4. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengembalikan pada ajaran agama. Flora dan fauna juga makhluk hidup yang juga harus mendapatkan bagiannya dalam pengolahan ekologik dari alam ini oleh manusia. Adapun pelestarian dalam pembangunan kehidupan yang telah dilaksanakan manusia, diantaranya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. 2. Mengalirkan sungai untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat. 3. Menggali sumur dan menjamin penyediaan air bersih. 4. Menanam tanaman yang produktif. 5. Membangun masjid. 6. Mewariskan mushaf, dalam arti kata membuat karangan-karangan yang berguna yang dapat dimanfaatkan. 7. Keprihatinan terhadap generasi penerus yang pada dasarnya lemah, disertai perintah untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu bekerja dengan lebih baik. 8. Melindungi satwa-satwa yang hampir punah dari habitatnya. Kesimpulan, lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang berkaitan antara satu dengan yang lain seperti ruang, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Di dalamnya termasuk bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungan sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia itu sendiri.
Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.